annahu tariqul jannati, bahwa ilmu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga, tariqul jannah. Kama dalla ala dhalika hadithu Abi Hurairah. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Muslim, wa man salaka tariqan, barang siapa salakaya suku itu menempuh, meniti, berjalan, berarti tidak diam di rumah, tidak duduk di rumah, tapi keluar menempuh jalan. Seperti kita ini keluar dari rumah kita masing-masing, bukan di rumah. Barang siapa yang menempuh jalan keluar rumah, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dengan niat mencari ilmu. Berarti mencari ilmu itu keluar dari rumah, bukan nunggu dari rumah. Untuk mendapatkan keutamaan ini. Kalau dapat ilmunya insya Allah dapat. Lewat radio, lewat televisi, internet, dan lain-lain, insya Allah dapat. Tapi untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis ini, harus keluar. Harus ada jalan yang dia titi, perjalanan yang harus dia tempuh. Nah, kalau kita keluar rumah menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dikatakan jalan termudah menuju surga adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Tidak disebut di sini salat, puasa, zakat, haji, tapi mencari ilmu. Maka Imam Ahmad itu dalam keadaan sakit menjelang wafat masih mengoreksi musnad beliau, kitab beliau. Ketika beberapa muridnya mengatakan dan menasihati untuk istirahat saja karena sudah terlalu payah sakit, kan beliau tua ya, apalagi pernah disiksa, pernah dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Maka beliau menjawab, aku ingin mati dalam keadaan mencari ilmu. Berapa? Karena dimudahkan. Jalan menuju surga itu dimudahkan. Kalau kita menempuh jalan keluar rumah untuk mencari ilmu. Terkandung hukum dari sini bahwa masuk surga itu tidak selamanya mudah. Kan dimudahkan dia masuk surga, mudah. Berarti adakah orang yang masuk surga tapi sulit, penuh dengan rintangan tapi akhirnya masuk surga? Adakah? Ada. Meniti sirat dengan penuh susah payah, berjalan pelan-pelan, bahkan ada yang ngisok, berjalan dengan perut. Ini mafhum mukhalafah dari hadis ini. Dimudahkan dia masuk surga. Berarti ada orang-orang yang masuk surga tapi tidak mudah.
penuh perjuangan. Tentu kita pengen yang mudah. Mudah di sana ya. Kalau di sininya ya penuh kesulitan. Ya. Orang-orang nyantai, orang-orang nonton TV, sinetron segala macam. Kita mungkin gerimis-gerimis ke tempat guru belajar. Ya. Yang lain main-main, main game, dengan teman sebayanya, anak SMP, SMA, dia ke tempat belajar, mencari ilmu, jelas sulit. Yang dimaksud mudah di sini bukan dunia, tapi nanti di akhir, melewati sirat dengan cepat, seperti angin, seperti kuda pelari cepat, seperti pelari cepat, seperti orang yang berjalan cepat, tidak pelan-pelan, apalagi ngesot tadi, berjalan dengan pelan. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena dia berleha-leha, akhirnya melakukan kewajiban itu, tapi pelan, lambat. Sholat, tapi sholat duhur jam 2 misalnya, sholat asar jam 4:30 misalnya, itu menjadi kebiasaan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan bikin masuk surga, tapi penuh dengan kesulitan. Ya. Kalau berjalan kiri kanannya pohon rindang, barangkali ya. Ini kiri kanannya apa? Jalan menuju surga itu kiri kanannya apa? Galalib, pengait-pengait. Ya. Terancam dia oleh pengait. Nah, kalau seseorang terkena kaitan itu dibantingkan ke jahanam, ke bawah jahanam. Dia melewati sirat itu, jembatan itu, untuk menuju surga. Insya Allah kita ingin mudah masuk surga, maka keluar. Jangan nunggu di rumah. Walaupun sekali lagi ilmu dapat, tapi ini nggak dapat. Kan syaratnya harus salakat ini. Dan jelas hasilnya beda, keberkahannya beda. Maka ilmunya orang-orang dulu dengan hari ini beda jauh. Apakah orang-orang dulu itu pasti lebih jenius, lebih kuat hafalannya dari orang-orang sekarang? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang sekarang yang cerdas, jenius, sekali baca hafal, memperoleh gelar profesor, doktor. Tapi ya begitu kita lihat, keberkahannya tidak nampak. Tidak menjaga sholat waktu dengan berjamaah, kadang membiarkan anaknya, istrinya tidak menutup aurat. Ya, padahal Al-Quran hafal ribuan hadis. Dan kadang Allah tampakkan ketidakfahaman dia. Al-Quran hafal, ribuan hadis hafal, tapi tidak faham terhadap sesuatu. Kita saksikan hari nggak faham. Sampai jilbab itu wajib, nggak faham. Entah nggak faham atau pura-pura nggak faham. Yang jelas dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Al-Azam 59, An-Nur 30, 31. Dia takwilkan. Ya berarti dia tidak faham. Karena ayat itu jelas-jelas memerintahkan kepada Nabi agar Nabi menyuruh istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, tentu kita semua juga, memakai jilbabnya, menutup auratnya.
boleh menampakkan hanya wajah dan telapak tangan. Ya. Sebagiannya jatuh ke dalam firqah. Antum kira orang-orang yang ada di dalam firqah itu bodoh semua? Enggak. Yang cerdas banyak. Ada riwayat Wasil bin Atha itu cerdas. Ya. Tetapi tidak ada keberkahan di situ. Ya. Majelisnya Hasan Basri ditinggalkan, menyendiri, maka disebut i'tizal, mu'tazilah. Jadi orang benar dapat hidayah, berada dalam kebenaran, itu tidak berdasarkan kecerdasan dia, tapi karena apa? Karena hidayah dari Allah. Allah memberikan hidayah kepada dia. Nanti akan sampai hadisnya beliau bawa. Orang yang dikehendaki baik itu yang bagaimana? Ya. Antum tahu Mugis? Antum tahu Barirah? Antum tahu orang-orang Badui di sekitar Nabi SAW menonjol kecerdasannya? Tidak. Tinggi IQ-nya? Tidak. Tapi Allah berikan pemahaman yang luar biasa. Ya. Sampai kepada budak jauh lebih bawah dari pembantu, jauh dari pendidikan ilmu, tapi Allah jaga pemahaman dia. Ketika ditanya aina Allah, di mana Allah berada, menunjuk dengan tangannya fis sama, di atas langit. Faham betul si budak ini. Syahalbani membandingkan budak ini dengan siapa? Dengan profesor doktor di Kairo, di Al-Azhar Kairo. Ya. Al-Azhar itu ya universitas Islam paling top di Mesir. Ya. Kalau di kita mungkin IAIN dulu, UIN. Ya. Kalau di Mekah, Madinah, Jamiah Islamiyah. Di Mesir, Universitas Islam nomor 1 Al-Azhar. Nah, profesor Dr. Al-Azhar rata-rata mengatakan Allah ada di mana-mana. Syahalbani membandingkan dengan Jariyah ini, budak perempuan ini. Betapa budak perempuan ini jauh dari pendidikan. Ya, boro-boro gelap. Tapi ketika ditanya tentang pertanyaan besar, di mana Allah berada, jawabannya benar. Faham. Tidak mengutak-atik ayat itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas langit, di arsy, di atas arsy. Tidak diutak-atik oleh Rasul dan para sahabat, menerima apa adanya dan selamat mereka. Sementara profesor doktor yang jenius-jenius itu Allah tidak jaga pemahamannya. Tidak sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Seolah merasa lebih dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat diam, mereka enggak mau diam. Rasul dan para sahabat diam. Ketika Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, aku bersemayam di atas arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Rasul dan para sahabat semuanya diam menerima firman Allah itu. Nah, profesor dokter ini nggak mau diam, merasa lebih pintar dari Rasul dan para sahabat. Oh, maksud bersemayam Oh, maksud turun ke langit dunia Oh, maksud ini Oh, maksud ini. Kalimat yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW. Jadilah apa yang terjadi. Keluar mereka dari kelompok Rasul dan para sahabat.
keluar dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah Rasul dan para sahabat. Adakah di luar itu? Enggak ada. Enggak ada di luar Rasul dan para sahabat apa? Khawarij, Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Turidiyah, itu di luar Rasul dan para sahabat. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Maka antum gak usah ngaku-ngaku, saya gak usah ngaku-ngaku. Udah akui saja, terima saja bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Rasul dan para sahabat. Nah, kita ingin masuk ke kelompok itu, tentu makanya ikuti Rasul dan para sahabat. Contoh Rasul dan para sahabat. Awas, sahabat harus dibawa nih. Kalau kita bilang Rasul saja, ketampar kita. Balik ke diri kita. Ini semua Rasulullah, ini semua Rasulullah. Beda dengan Rasulullah, sesat. Beda dengan Rasulullah, bid'ah. Itu tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, kan nggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Salah kita sendiri. Maka bawa Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Tabi'in aja nggak masuk kalau dalam masalah contoh ya. Sulit kita mencari contoh. Rasul nggak melakukan, para sahabat nggak melakukan, tapi para tabi'in sepakat melakukan. Sulit kita mencari contohnya. Maka Rasul dan para sahabat cukup. Tabi'in mengikuti para sahabat. Kalau contoh bagaimana para sahabat berbeda dengan Nabi, ada. Ya tadi, salat berjamaah, salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan kan Nabi belum pernah melakukan. Nabi cuma 2 atau 3 malam saja di sekali Ramadan itu berjamaah salat tarawihnya. Para sahabat diawali dari perintah Umar pada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, itu setiap malam. Dan tidak ada satupun sahabat yang protes. Ini masuk dalam keumuman sabda Nabi. Tidak mungkin para sahabatku sepakat dalam kesesatan. Ya, nggak ada. Tidak mungkin para tabi'in sepakat dalam kesesatan. Perlu dalil. Ya. Dan sekali lagi, untuk mencari contohnya sulit. Ya, kalau toh ada pendapat dari ulama tabi'in, ya tentu. Dan pendapat kan bisa benar, bisa salah. Bolehkah kita mengambil pendapat dari seorang tabi'in? Tentu boleh sekali. Jangankan tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan di bawah itu. Bahkan sekarang, bolehkah kita mengambil pendapat Syekh Albani? Bolehkah kita mengambil pendapat Syekh Bin Baz? Ya tentu boleh sekali. Ya. Tapi ya itu namanya pendapat, bukan wahyu. Tentu bisa benar, bisa salah. Maka tidak boleh kita fanatik. Tidak boleh kita meyakini bahwa pendapat Syekh Bin Baz ini pasti benar, pendapat Syekh Albani ini pasti benar, pendapat Syekh Utsaimin ini pasti benar. Tidak boleh. Yang pasti benar hanya Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Itu yang pasti benar. Ya, kita lanjutkan 10. Ma jaa fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dalam hal ilmu pemahaman para ulama tidak membedakan antara Muawiyah dengan Ali, antara Amr bin As dengan Abu Musa al-Asy'ari. Seluruh sahabat tidak dibeda-bedakan. Tidak seperti orang-orang Rafidhah atau orang-orang yang terkena syubhat Rafidhah. Ali boleh, Muawiyah jangan. Bahwa Ali dengan Muawiyah pernah berselisih, dan Alilah yang berada dalam kebenaran. Betul. Tapi perselisihan ini bukan perselisihan akidah,
bukan perselisihan masalah tauhid, bukan perselisihan masalah manhaj, masalah agama, bukan. Ini perselisihan masalah dunia. Pembunuh Utsman itu harus kita cari apa nanti dulu. Kira-kira seperti itu perselisihan masalah dunia. Nggak ada hubungannya dengan ibadah, akidah, tauhid, manhaj, nggak ada sama sekali. Walaupun berakhir dengan peperangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Ini mengandung arti apa? Orang baik, orang buruk itu terserah Allah. Ini beda dengan Mu'tazilah, apalagi Qadariyah. Enggak, bukan terserah Allah, terserah kita. Ya. Kalau terserah kita ya baik semua lah. Mana ada orang saya mau jadi orang yang enggak baik? Ya. Mana ada orang yang ingin jadi orang yang tidak baik? Semua orang tentu ingin jadi yang baik, bahkan yang terbaik kalau Pak. Ahlus sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat meyakini orang baik, orang jahat, orang beriman, orang kafir itu terserah Allah secara kauniyah. Jadi gini, seandainya Allah menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman, kira-kira sanggup nggak? Sangat sanggup, kecil. Ya. Sebaliknya kalau Allah menghendaki Abu Bakar dan Umar itu tidak baik, kafir, kekal di neraka, kecil bagi Allah. Jadi hanya Allah yang tahu kenapa Abu Bakar, Umar Allah kasih hidayah sehingga masuk Islam. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab yang justru lebih dekat kepada Nabi secara nasab, secara hubungan darah, malah Allah sesatkan sehingga kekal di neraka. Gak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah. Dan itu suka-suka Allah, terserah Allah. Karena Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Gak ada paksaan, gak ada pengaruh dari manapun, gak ada. Semuanya betul-betul terserah Allah. Anak Nabi Allah sesatkan sehingga kekal di neraka. Adakah? Ada. Orang tua Nabi Allah sesatkan sehingga masuk neraka. Adakah? Ada. Istri seorang Nabi Allah sesatkan sehingga kekal di neraka. Adakah? Ada. Ada semua contoh dari ayah, anak, istri. Ya. Manusia termulia di muka bumi hari ini, Nabi Rasul adalah manusia termulia di zamannya. Di zaman Fir'aun itu manusia paling mulia siapa? Ya Nabi Musa. Di zaman itu manusia, di zaman Nabi Nuh manusia termulia siapa? Ya Nabi Nuh. Manusia termulia di zaman anaknya kekal di neraka. Siapa yang bikin? Siapa kalau bukan Allah? Secara kauniyah. Ya. Dan Allah tidak zalim. Dan Allah tidak zalim. Allah suka-suka melakukan manusia terserah Allah, dan Allah tidak zalim. Justru Allah sangat berkasih sayang. Salah satu buktinya adalah qaddara fahada. Qaddara fahada. Betul Allah mentakdirkan si A neraka, si B surga, si C surga, si D neraka. Betul. Tapi fahada. Selain Allah mentakdirkan, Allah memberikan hidayah. Maksudnya hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Ya.
Umur dia 60 tahun, 70 tahun itu dihadapkan kepada hidayah. Dia dengar ceramah, dia didatangi Nabi, dia didatangi seorang dai yang mengatakan, jangan pak itu bid'ah, jangan pak itu syirik, jangan pak itu riba, haram. Nah ini kan hidayatul bayan. Dia nggak mau peduli, ya biarin saja. Syirik saya yang melakukan, atau enggak, ini enggak syirik, enggak, ini enggak bid'ah. Ada hidayatul bayan di situ. Ini salah satu keadilan Allah, kasih sayang Allah. Walaupun betul Allah takdirkan, tetapi Allah berikan hidayatul bayan itu di depan matanya. Di depan mata Abu Jahal, Abu Lahab, hidayatul bayan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah berapa kali Nabi mengatakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kalau mau masuk surga begini-begini, kalau ingin selamat dari neraka begini-begini. Aku Nabi, sembahlah Allah satu-satunya, dan seterusnya. Entah berapa kali Nabi sampaikan itu di depan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak terima. Salah sendiri kan? Oleh karena itu, yang seumur hidup belum pernah kedatangan hidayatul bayan, seumur hidup belum pernah bertemu dengan seorang Nabi, seorang Rasul, juru dakwah, dai, seumur hidup belum pernah dengar Allah itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa, dia nggak dengar. Mungkin hidup di kutub sana misalnya. Orang seperti ini ketika mati berlaku firman Allah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami utus seorang rasul, juru dakwah. Berarti akan diuji nanti. Baru dibilang tidak adil, atau tidak kasih sayang. Adilnya tetaplah ya. Tidak kasih sayang kalau begitu. Seumur hidup belum pernah mengucapkan la ilaha illallah. Seumur hidup belum pernah sujud sekalipun. Ya sudah, aku masukkan ke neraka. Tanpa mempertimbangkan bahwa si fulan ini belum pernah mengucapkan la ilaha illallah. Karena tidak ada satupun manusia yang mengajak. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada juru dakwah, tidak ada dai yang datang kepada dia mengajak dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada. Orang seperti ini akan diperlakukan khusus oleh Allah, akan diuji lagi sebagaimana seseorang yang memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membakar mayatnya dengan harapan kalau mayatnya terbakar jadi abunya dibuang ke lautan, Allah tidak akan bisa membangkitkan dia lagi karena dia merasa dosanya luar biasa. Orang ini akhirnya kemana? Orang ini akhirnya masuk surga. Bukan padahal melakukan dosa yang luar biasa besar, menyuruh bakar mayat. Dan lebih dari itu kufur, menganggap, meyakini bahwa Allah tidak sanggup menghidupkan lagi kalau sudah berantakan jadi abu. Tapi Allah ampuni, Allah masukkan surga. Kenapa? Karena belum ada dakwah sampai ke orang ini. Kalau Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, Allah berkuasa. Allah mampu melakukan apapun. Belum sampai ke orang ini, maka diuji lagi. Dan dia lulus ujian, Allah masukkan ke dalam surga. Ini tidak berfawaid bahwa orang yang bodoh nggak tahu apa-apa pasti masuk surga. Enggak, tergantung jawabannya. Kebetulan aja itu jawabannya benar. Kalau jawabannya salah ya neraka. Allah Maha tahu. Ya. Maka
dari riwayat itu tidak boleh kita menyimpulkan kalau begitu lebih enak yang tidak tahu, lebih enak yang bodoh. Nggak boleh. Ya. Karena sekali lagi itu contoh yang lurus. Bukan semua orang yang diuji oleh Allah di akhirat pasti lulus. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus tentu langsung neraka. Waliyahillah. Nah, man yuridillahu bihi khairan, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka yufaqihu. Ini mestinya yufaqihuhu. Kan faqaha yufaqihu, rattaba yurattibu, fa'ala yufa'il. Ini faqaha yufaqihu. Kenapa dijazmkan bagi sukun yufaqihu? Karena ini merupakan jawab dari syarat mayuridillahu bihi khairan. Ya. Dengan man di sini man syartiyah. Artinya apa? Pasti. Pasti. Sebuah kepastian. Gak mungkin ada kemungkinan lain, ini pasti. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka pasti Allah bikin dia faham dalam agama. Ya. Bukan faham dalam teknik, dalam mesin, dalam ilmu pesawat, dalam komputer, enggak. Itu bisa baik, bisa tidak baik. Gitu. Tapi kalau faham dalam agama, baik. Baik. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti Allah akan bikin dia faham dalam agama. Jadi terangkan ini sunnah, ini bid'ah, paham. Ini syirik, ini tauhid, paham. Padahal cuma lulusan SMP. Ada di antaranya yang SMP aja nggak lulus. Diterangkan ini bukan sunnah Nabi, nggak boleh. Oh iya. Paham nih. Berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Ada yang S2, bahkan doktor, nggak paham-paham. Ini apa salahnya? Ya, sampai mengatakan habis sholat garuk-garuk boleh nggak? Boleh. Habis sholat nelpon boleh nggak? Boleh. Habis sholat lari boleh nggak? Boleh. Habis sholat main pingpong boleh nggak? Boleh. Habis sholat salaman malah nggak boleh, aneh. Nah, itu dia nggak paham. Dia nggak paham. Masa habis sholat salaman nggak boleh? Ya, sementara habis sholat garuk-garuk boleh, pingpong boleh, lari-lari boleh, salaman yang lebih bagus malah nggak boleh. Aneh nih Wahabi, nggak paham dia, ya, nggak paham bahwa salaman ini dengan itikot tentunya. Kalau pingpong, lari-lari, garuk-garuk bukan itikot tapi kebutuhan. Kalau kebutuhan ya boleh banget, sangat boleh. Emang habis sholat salaman itu butuh? Iya kan? Nah ini nggak paham dia, profesor, doktor, ya. Bahkan sepertinya puluhan tahun di pesantren, luar biasa. Bahasa Arab, cara ngomongnya kelihatan, daya hafalnya. Tapi ngomong begitu, ya. Ngomong begitu, aneh ini. Masa ini boleh, itu begitu salaman yang bagus malah nggak boleh. Sebelum sholat garuk-garuk boleh. Sebelum sholat ngulet dulu pegel boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat minum dulu boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat baca usholi malah nggak boleh, aneh. Ya. Padahal itu diperlukan usholi gitu. Nah, itu. Syaitan iblis membantu dia untuk menolak bahwa itu bid'ah, untuk membuat dia nggak paham, dan dia pede yakin betul bahwa dia yang benar.
Dia lupa bahwa dia mengatakan kalau di dalam sholatnya baru nggak boleh. Karena yang harus mencontoh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian persis seperti cara sholatku. Itu kan sholat, usolli kan belum sholat. Jadi beda dari Nabi nggak apa-apa. Itu ada aja gitu, luar biasa ada aja. Mereka mungkin tidak paham kaidahnya bahwa ketika sebuah kebaikan yang mestinya dapat pahala maka akan berubah jadi dosa. Kalau kita menentukan waktunya, menentukan tempatnya, menentukan bilangannya. Kaidah ini barangkali mereka nggak paham. Karena yang dikehendaki baik memang harus paham, pasti paham dalam hal agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan ini berpahala atau tidak? Jelas berpahala insyaallah. Tapi akan berubah jadi dosa kalau saya menentukan baca la ilaha illallah itu 4.444 kali atau 333 atau 10.000 atau 1.000 yang itu nggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bilang hati-hati dengan bilangan akan menjadi dosa. Kecuali dari Nabi subhanallah 33 kali, alhamdulillah mulai 33 kali dan seterusnya. Setelah sholat fardu kita ganti, bukan sholat fardu tapi sholat duha. Habis sholat duha subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Dosa apa pahala? Dosa. Ya. Mereka tidak paham kaidah itu. Dan tidak faham dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal ibadah dan itu tidak ada contoh dariku, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya, maka tertolak. Iyakum wa muhdatsatil umur. Mereka enggak paham kaidah besar itu. Hati-hati kalian terhadap ibadah-ibadah yang baru yang tidak aku contohkan. Karena semua yang baru yang tidak aku contohkan namanya bid'ah, semua yang bid'ah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Mereka kurang memahami, meyakini sabda Nabi. Yeah. Ay yaj'aluhu faqihan fi dinillah. Yang dimaksud adalah Allah menjadikan dia faqih, faham di dalam agama Allah ini. Faham yang dimaksud di sini, faqih yang dimaksud di sini tidak harus hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, tidak harus. Kalau begitu berarti berat. Kita nggak bisa masuk di situ. Berapa banyak dari kita yang sulit menghafalkan walaupun 1 juz, 2 juz. Ini harus hafal 30 juz, tentu berat sekali. Allah tidak memberatkan sampai di situ. Yang penting faham. Oh ini bid'ah, jangan. Oh ini syirik, jangan. والفقه في الدين ليس المقصود به فقه الأحكام العملية المخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقط. Ini bukan berarti bahwa pemahaman itu hanya berkutat di fikih. Kan kata-katanya kan fikih, fakihan, yufaqih. Ya. Fikih itu memang asal artinya faham. Fikhan, faham. Walakin al-maqsud bihi huwa ilmu tauhid. Tapi yang jauh lebih besar dari itu apa? Tauhid. Kan percuma.
Sholatnya benar persis seperti cara Nabi, puasanya persis seperti cara Nabi, zakatnya persis seperti cara Nabi, muamalahnya, akhlaknya, tapi tauhidnya tidak ada. Ya. Nabi meyakini bahwa selain Allah tidak ada yang bisa punya kekuatan. Nah, dia meyakini ada Allah punya kekuatan. Keris saya punya kekuatan juga. Allah bisa menurunkan hujan. Jimat saya ini bisa menurunkan hujan juga. Hancur sholatnya, puasanya, zakatnya, haji. Walaupun bagus kan? Yang inti adalah yang terbesar. Pemahaman terbesar apa? Tauhid. Nah, jangan pernah bosan belajar tauhid. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Kalau aku membayangkan para sahabat 13 tahun di Mekah, mungkin bosan. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, enggak ada nyebut-nyebut sholat, wudu, tayamum, jihad, apalagi puasa, zakat, haji, enggak ada. Ngapain 13 tahun pertama di Mekah berdakwah? Tauhid lagi, apa enggak bosan? Kan tauhid materinya dikit apa banyak? Dikit. Lihat kitab-kitab tauhid, enggak ada yang berjilid-jilid. Kalau agak tebal itu kan dengan syarahnya. Ya. Kitab tauhid itu banyak banget ya. Bukan cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Utsaimin juga ada kitab tauhid. Ibnu Hibban juga ada kitab tauhid, banyak sekali kitab tauhid, tipis-tipis. Ya. Usul salasah tipis. Syarh sunnah tipis. Usul sunnah tipis. Enggak ada yang tebal karena memang materinya sedikit. Pembahasannya cuma satu materi. Siapa? Apa? Pembahasan tauhid itu sebetulnya cuma berputar di satu. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Membahas tentang Allah saja. Allah itu ada di mana, maunya apa, enggak maunya apa. Ya. Nama-nama Allah apa saja, sifatnya bagaimana? Enggak banyak. Allah menceritakan tentang dirinya di Al-Quran dan Sunnah tidak banyak. Ya. Aku ini bersemayam di Arash. Aku ini turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku membentangkan kedua tanganku di malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di siang hari. Begitu pula siang hari aku membentangkan kedua tanganku untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari. Sampai kapan? Hatta tatul asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan kedua tangannya lagi. Kalau ada yang mau tobat, enggak diterima. Ya. Apalagi dikit. Beda dengan tata cara sholat, wudu, tayamum, adzan, qomat, zakat, haji ini di fikih berjilid-jilid fikih. Kitab Al-Um berjilid-jilid, Al-Muhalla berjilid-jilid, Majmu' Syarah Muhadzab berjilid-jilid. Ya. Tapi para sahabat tidak ada yang bosan. Ya. Dan dari pelajaran tauhid yang Nabi berikan kepada para sahabat 13 tahun itu, jadilah manusia-manusia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha. Yang 10 itu, itu ada orang Ansar. Yang 10 itu ada orang Ansar? Enggak ada. Yang 10 ini semuanya muhajir. Ya. Yang namanya disebut oleh Nabi satu persatu bahwa mereka semua pasti akan masuk surga, semuanya muhajirin, mengalami 13 tahun itu. Ya ada yang 12 tahun, 11 tahun. Ya. Kan di antara 10 itu kan ada yang masuk Islam di tahun pertama, seperti Abu Bakar, Ali. Ada yang di tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Bukan di akhir-akhir. Jadi masuk as-sabiqun al-awwal.
walau lam yakun min nususil kitab was sunnati illa hadzal hadits fi fadl al-ilmi lakana kamilan fil hadthi ala talabi ilmi syariah wal fiqh fiha. Seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan tentang keutamaan ilmu, cukup satu hadis ini sudah cukup. Padahal masih ada puluhan ayat, puluhan hadis, ratusan ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu. Seandainya cuma satu ini doang. Jadi keutamaan ilmu cuma ini saja. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan bikin dia faham dalam agama. Sudah cukup. Satu dalil ini sudah cukup untuk membuat kita semangat mencari ilmu supaya paham. Sangat cukup. Kita nggak mau dikehendaki buruk oleh Allah. Siapa yang mau? Tentu nggak ada. Maka jangan sampai kita nggak paham. Jujur, amanah, dermawan, baik, ngomong selalu senyum, ngomong selalu enak didengar. Ya. Tapi dia nggak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Berarti dia orang baik atau orang buruk? Buruk. Padahal dermawan, jujur, amanah. Tapi dia nggak paham mana sunnah, mana bid'ah, dia nggak paham. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, dia nggak paham. Ya. Dia bukan orang baik. Mana dalil ini? Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti Allah bikin dia faham. Kok nggak paham? Ya nggak baik. Walaupun jujur, amanah, dermawan, baik hati, birrul walidain dan seterusnya. Tapi dia nggak paham dalam agama ini. Ini luar biasa. Ya, kalau kita semangat jadi orang baik, jujur, amanah, tentu lebih semangat lagi untuk faham dalam agama. Maka jangan sampai pemahaman kita ini rusak. Maka kalau antum sudah faham nih, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, antum sudah faham, jangan dirusak. Jangan dirusak pemahaman antum dengan cara mendengarkan syubhat. Ya, bisa rusak. Ya seperti tadi, orang awam tentu akan terkecoh. Baru-baru ngaji sunnah mungkin akan terkecoh. Masuk habis sholat garuk-garuk boleh, lari-lari boleh, main pingpong boleh, ini boleh. Masuk salaman yang bagus malah nggak boleh. Nah, bisa terkena itu. Salaman itu baik, bagus, sebagaimana baca la ilaha illallah, tapi akan berubah menjadi dosa kalau kita tentukan waktunya, tempatnya. Yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Mana ada riwayat Nabi dan para sahabat habis sholat bersalam-salaman? Gak ada. Ya. Habis baca Al-Quran minum bolehkah? Boleh. Habis baca Al-Quran makan boleh? Boleh. Habis baca Al-Quran olahraga boleh? Boleh. Habis baca Al-Quran tidur boleh? Boleh. Habis baca Al-Quran baca Sadaqallahul Azim, malah nggak boleh. Aneh ini lah. Ya. Padahal kan Sadaqallahul Azim kan bagus banget, sesuai dengan apa yang kita baca. Ya. Sadaqallahul Azim, kalimat yang hak, kalimat yang besar sekali, berpahala kita mengucapkannya, tapi akan berubah jadi dosa. Kenapa? Kita tempatkan tidak pada tempatnya dan kita yakini sebagai kebaikan. Padahal itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat habis baca Al-Quran baca Sadaqallahul Azim. Ya, apa kita lebih pintar dari Rasul dan para sahabat? Lebih benar dari Rasul dan para sahabat? Lebih soleh dari Rasul dan para sahabat? Ya, cukup satu kaidah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu benar baik, pasti yang pertama kali melakukan mencontohkan siapa? Para sahabat. Gak ada para sahabat. Habis sholat salam-salam, sebelum sholat baca usolli, habis baca Al-Quran baca Sadaqallahul Azim. Ya. Mereka nggak faham sampai di sini.
Gak dibawa bahwa kebaikan adalah dengan mengikuti Rasul dan para sahabat.